2019 itu muncul kerinduan untuk membuat Jejak Kudus itu, apa ada hambatan apa yang mungkin dihadapi saat itu? Pada umumnya akun Katolik ya, apalagi ya kalau kita mau ngomong sosial media, mau bikin akun motivasi, akun bisnis, akun kripto, ya kan investasi, boomingnya bisa lebih cepat. Ya, apalagi kalau akun yang bersifat hiburan, nah itu cepat karena semua orang pengen mencari hiburan. Orang Katolik tapi yang kayak nyantai-nyantai gitu, kayak ya aku pokoknya Katolik ke gereja tiap minggu tapi setelah itu udah selesai gitu. Itu bukan audiens Jejak Kudus. Shalom Sobat Sep, kita ketemu lagi bersama saya David Bu di podcast Buka Hati. Nah, sejak pandemi mungkin sudah 2 tahun yang lalu, teknologi digital itu menjadi satu kebutuhan yang sangat penting gitu ya. Bahkan kalau di pekerjaan itu nggak ada teknologi digital mungkin pekerjaan bisa mandek ya, untuk komunikasi, untuk berhubungan dengan orang yang ada di jarak jauh karena kita nggak bisa ketemu gitu ya. Dan bahkan teknologi digital pun masuk di ranah pewartaan kabar baik gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang evangelisasi digital. Nah, bersama kita di studio ini ada satu narasumber yang beliau ini sudah melakukan evangelisasi digital. Jadi bukan hanya bicara teori, tapi bahkan pelaku aktif begitu ya. Nah, mungkin Sobat Sep pernah tahu yang namanya Jejak Kudus. Nah, sekarang saya perkenalkan ini, biasa dipanggil Bro Wis. Halo, shalom semuanya. Apa kabar Bro Wis? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Ya. Bro Wis ini founders ya, kalau saya boleh ngomong, foundersnya jejakkudus.com gitu ya. Betul. Oke, jejakkudus.com ini apa sih Bro Wis, kalau boleh diceritakan sedikit tentang jejakkudus.com ini? Jejak Kudus ini adalah pelayanan pewartaan digital yang dimulai dari saya dan istri saya sebenarnya. Jadi kita bisa dikatakan pelayanan digital secara independen karena kita tidak terikat dari paroki tertentu atau keuskupan tertentu, karena memang ini murni adalah bentuk pelayanan keluarga. Dan awalnya pun ide ini juga muncul dari keluarga kita sendiri sih. Karena waktu itu di tahun 2019 istri saya sedang hamil ya, jadi kita sedang menunggu kelahiran anak kita. Dan waktu itu kita berpikir, kita kan sebagai orang tua, salah satu janji pernikahan kita kan harus mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Iman Katolik ya. Jadi waktu itu kita mulai berpikir lah, mulai berpikir bagaimana ya kita bisa mendidik anak kita dengan iman Katolik yang benar. Dan waktu itu kita melihat-lihat, kayaknya kok di sosial media itu belum banyak konten-konten yang bisa bersifat edukatif untuk iman anak-anak Katolik. Adapun mungkin yang dibuat dengan kualitas yang belum terlalu bagus. Jadi waktu itu kita berpikir, bagaimana kalau kita coba bikin sendiri. Ya, tapi waktu itu kita pikir kalau kita bikin langsung, yang beli siapa? yang bakal lihat siapa gitu, karena kan ini pasti produk baru. Jadi kita berpikir, kalau untuk anak-anak berarti kita harus narik orang tuanya. Jadi kita pikir, kalau kita harus narik orang tuanya, menarik perhatian orang tuanya, kita bikin juga satu akun yang bisa berfungsi, berguna untuk orang Katolik dewasa maupun orang tua gitu ya. Jadi kita waktu itu langsung bikin 2 akun sih, akun Jejak Kudus dan akun Saint Scribbles. Jadi Saint Scribbles ini lebih untuk konten untuk membina anak-anak iman Katolik anak-anak. Jadi kayak ada gambar ilustrasi, ada boneka Rosario, boneka Santo Santa seperti itu. Nah, di akun yang utama itu adalah akun Jejak Kudus, di mana di akun Jejak Kudus ini kita membagikan kisah hidup Santo Santa,
ajaran-ajarannya atau ajaran gereja yang mana bisa membantu orang Katolik, umat Katolik pada umumnya untuk bisa bertumbuh dalam kekudusan. Oke. Bro Wis, kalau tahu ya ini SEP ini, pernah tahu SEP sebelumnya? Iya, pernah dengar Ya, tapi mungkin saya ceritain sedikit. SEP itu adalah satu wadah pembinaan umat Katolik supaya mereka itu bisa mengalami Kristus, sehingga pada akhirnya mereka akan membawa Kristus ke dalam dunia kehidupannya sehari-hari. Nah, di situ sangat kental sekali unsur evangelisasi, mewartakan Kristus, membawa Kristus dalam dunia kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga banyak sobat SEP itu yang merasakan bahwa waduh, ini dalam kondisi pandemi seperti ini, maka sekarang ini malah semuanya kan serba digital. Ya. Nah, kalau dulu konvensional menggunakan cara ya pokoknya ngomong ya diajari kan, kalau di SEP itu ada diajari caranya berteman itu seperti apa ya. Nanti kalau Bro Wis mau tahu apa sih yang ada di SEP itu, boleh buka podcast yang edisi sebelumnya. Ya. Di situ ada penjelasannya seperti apa gitu ya. Nah, era digital ini sebenarnya bagi umat Kristiani ini it's a threat or opportunity. Ya. What do you think? Sama seperti semua hal di dunia ini, it can be both. Ya, bisa dua-duanya. Ya kan, teknologi itu bisa digunakan dengan baik, tapi bisa juga disalahgunakan. Jadi bisa menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi kesempatan. Ancamannya satu, misalnya kayak di sosial media, ya kita jadi harus lebih pinter-pinter untuk memfilter mana informasi yang benar. Kan banyak akun-akun yang mungkin namanya kekatolikan gitu ya, ada unsur-unsur Katolik gitu. Tapi ternyata isinya, kontennya itu nyeleweng, nggak sepenuhnya gitu. Betul. Ya. Jadi ya ada ancaman juga di situ, karena kita harus hati-hati. Tapi ada juga kesempatan. Dan justru menurut saya kesempatannya jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada ancamannya. Bahwa kesempatannya ini ruang digital atau ruang sosial media itu menjadi sarana yang tersedia buat semua orang. Ya, buat semua orang, yang penting punya akses internet, punya kuota, punya smartphone, kita bisa melakukan pewartaan. Tinggal bentuk pewartaannya yang seperti apa. Kalau Bro Wis, pewartaannya yang di Jejak Kudus itu kebanyakan di platform apa, Bro Wis? Jejak Kudus ada di Instagram ya? Ada di YouTube, tapi mainly kita fokus di Instagram. Dulu sebelum punya Instagramnya Jejak Kudus sendiri, apakah memang juga sudah melakukan pewartaan seperti apa begitu, mungkin di paroki atau apa begitu? Ya, jadi sebelum memulai pewartaan online digital ini, saya memang aktif di paroki Redemptor Mundi. Waktu itu aktif di baik di komunitas anak mudanya Gauden Score, di OMK, dan juga di Komsos dari paroki. Untuk sosial media sendiri, saya dulu sempat menghandle Instagram paroki Redemptor Mundi di awal-awal. Jadi kalau teman-teman sobat SEP scrolling di Instagram Redemptor Mundi, scrolling sampai bawah, itu postingan saya. Itu postingan saya dulu gitu. Tapi memang ada perbedaan antara mengelola Instagram paroki dan mengelola Instagram pribadi ya, kayak Jejak Kudus ini kan pewartaan tapi pribadi. Karena gitu. Dari family ya misalnya munculnya ya. Jadi kalau dari paroki itu tujuannya berbeda. Kayak tadi saya bilang sih, semua orang itu punya kesempatan untuk mewartakan. Tapi saya rasa seperti yang ada diajarkan di SEP juga, tidak semua pewartaan itu berarti kita harus membagikan ayat kitab suci, menjelaskan ini artinya apa gitu. Tapi misalnya kayak di Instagram paroki, membagikan foto kegiatan, doa lingkungan, membagikan foto kegiatan bakti sosial, itu pun juga pewartaan ya, gitu. Pewartaan untuk Instagram paroki. Jadi untuk Instagram Jejak Kudus beda lagi. Gitu, beda lagi. Dan untuk Instagram akun Katolik-Katolik yang lain juga tujuannya beda-beda. Dan semua umat Katolik
Sobat Sep juga bisa menggunakan Instagram pribadinya untuk mulai mewartakan. Tinggal mencari, ya ini dua-dua sisi sih. Kita perlu lihat dua sisi. Apa yang bisa saya bagikan dan apa yang audiens saya, dalam tanda kutip kalau sosial media itu kan followers. Followers, audiens, subscribers, apa yang followers saya ingin dapatkan. Jadi harus dicari sinkronnya. Saya punya apa yang bisa saya bagikan, audiens saya, apa yang mereka mau ya. Apa yang mereka butuhkan. Kalau kita sudah bisa menemukan match itu, nah kita udah bisa mulai membuat konten, pewartaan dalam berupa konten di sosial media. Itu sudah sejak tahun berapa tadi ya? Awal 2019, Januari 2019. Bahkan sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Bahkan sebelum pandemi udah dimulai bahwa ada satu kerinduan supaya anaknya nanti, gitu ya, waktu tumbuh, ya apalagi kan anaknya tumbuh di era-era milenial seperti ini ya, era digital, sehingga mereka pun nanti ketika anaknya tambah gede, sudah sesuatunya sudah digital, gitu. Sehingga dia harus ada di digital ini lingkungan yang bisa menambah imannya dia ya, jadi sehingga ada kebutuhan itu ya. Nah, oke. Kemudian ketika 2019 itu muncul kerinduan untuk membuat Jejak Kudus itu, apa ada hambatan apa yang mungkin dihadapi saat itu? Pada umumnya akun Katolik ya, apalagi ya, kalau kita mau ngomong sosial media, mau bikin akun motivasi, akun bisnis, akun kripto, ya kan, investasi, boomingnya bisa lebih cepat. Ya, apalagi kalau akun yang bersifat hiburan, nah, itu cepat karena semua orang pengen mencari hiburan. Nah, kalau di Jejak Kudus itu memang di awal saya harus menetapkan apa tujuan saya, dan itu tadi apa yang bisa saya bagikan. Jadi Jejak Kudus berbeda dengan akun paroki. Tujuannya lebih berbicara kepada audiens umat Katolik yang ingin menumbuhkan imannya, yang ingin lebih memperdalam pengetahuan tentang iman Katolik. Jadi target market lah ini kalau bisa masih tepat gitu ya, target marketnya itu bukan orang yang baru jadi bukan baru jadi orang Katolik tapi yang kayak nyantai-nyantai gitu, kayak ya aku pokoknya Katolik ke gereja tiap minggu tapi setelah itu udah selesai gitu. Itu bukan audiens Jejak Kudus. Audiens Jejak Kudus adalah orang yang mengimani Katolik dan paling tidak memiliki rasa penasaran. Membutuhkan lebih. Iya, kayak ini sebenarnya maksudnya apa sih? Ini aku ada pertanyaan begini, ini gimana ya jawabannya? Jadi itu target audiens dari Jejak Kudus. Jadi konten di Jejak Kudus itu jarang atau hampir yang ada bersifat humor. Kalau kita lihat banyak akun Katolik yang jarang bersifat humor ya? Ya, jarang bersifat humor. Jadi berarti kayak lebih serius ya isinya. Betul. Jadi karena jarang bersifat humor, di awal itu agak berat memang. Karena ya bisa dikatakan kalau dalam bahasa marketing ini niche market banget. Niche market gitu. Kayak marketnya kecil banget gitu. Dari aku nggak tahu sih, kita umat Katolik di Indonesia berapa puluh juta, sekian persen ya? Gitu, sekian persen berapa yang serius ingin bertumbuh dalam iman Katolik gitu. Aku mengambil segmen pasar yang itu. Segmen itu ya. Betul. Ya, karena kan ada misalnya kayak komunitas lain kan yang mentargetkan orang-orang Katolik tapi yang sudah jarang ke gereja. Nah, mereka ada yang seperti itu ya. Kontennya ya mungkin lebih banyak lagu-lagu rohani, konten yang mungkin kayak pesan-pesan motivasional yang bersifat ada rempet-rempet rohaninya gitu. Karena kalau terlalu berat mereka nggak akan mau aktif di atau datang ke gereja Katolik gitu. Nah kalau di Jejak Kudus ini kayak the next level lah. Jadi orang yang sudah Katolik yang pengen belajar lebih, belajar lebih, pengen tahu apa lagi nih iman Katolik seperti apa. Betul. Gitu. Itu yang menjadi hambatan terbesarnya sih di awal. Karena bagaimana aku bisa menyampaikan atau paling tidak bagaimana konten itu bisa muncul di halaman akun Instagram orang-orang yang seperti itu.
Itu kira-kira berapa lama butuh sampai bisa mulai tampak ada growth di dalam engagementnya maupun Jadi reach-nya seperti itu? di awal ya ini eh, bukan the best strategy lah, tapi ini kayak desperate strategy. Desperate strategy. Desperate strateginya adalah ya kita harus follow orang. Itu di awal dulu strategi aku pakai seperti itu. Follow unfollow itu. I- Follow Iya. terus unfollow. Enggak. Tapi enggak langsung. Enggak langsung. Tapi aku follow-nya juga nggak sembarangan. Jadi misalnya kayak karena aku kan dulu aktif pegang akun Radentor Mundi. Kalau di Instagram itu kan ada location kan, bisa tag location. Yeah. Jadi kita bisa tag locationnya Radentor Mundi, terus ada orang yang foto-fotonya itu juga ngetag di lokasi yang sama. Yeah. Biasanya sih aku nggak langsung follow, tapi kayak paling tidak aku nge-like. Jadi semua orang yang post foto di Radentor lokasi Mundi, yang sama. aku like. Akhirnya kan kalau kita dulu like fotonya orang kan nama kita kan muncul di notifikasi mereka. Ya. Jadi paling tidak mereka kayak Mereka akan cari tahu gitu. cari tahu jejak kudus ini apa sih gitu. Nah akhirnya awal-awal dulu desperate-nya seperti itu gitu karena ya ibaratnya pengen mencari perhatian lah, pengen mencari perhatian. Tapi yang lebih membantu di awal itu adalah kembali lagi sebenarnya kepada value dari konten. Dulu banyak di waktu zaman 2019 itu kan belum booming lah akun media Katolik itu. Boomingnya itu setelah Carlo Acutis. Waktu Carlo Acutis dibeatifikasi itu boomingnya tuh. Media Katolik, media paroki, OMK semua bikin Instagram. Tapi di 2019 ya ada tapi nggak banyak yang baru. Nggak banyak yang baru gitu. Jadi salah satu strategi dulu pilihannya itu dua alternatif. Aku bikin akun, aku nge-repost konten dari akun-akun yang lain. Konten-konten yang bagus aku repost di akunku, di Jejak Kudus. Supaya ya secara algoritma bisa ikut kecipratan. Iya betul. Strategi yang kedua dan ini yang aku ambil adalah bagaimana aku membuat konten supaya kontenku yang di-repost oleh akun-akun yang lain. Oke. Jadi aku berpikir bagaimana aku bisa bikin konten yang bagus, yang memberikan pesan yang bagus, value yang bagus, yang berbeda, supaya akun-akun yang lain ini mau repost. Jadi waktu itu kayak ada salah satu yang besar ya, senior kita lah kayak Insta Katolik, Katolik Media, Katolik Feedgram itu udah cukup banyak terbentuk gitu followersnya. Cukup jadi gitu ya. Kalau aku bikin konten yang bagus dan mereka kadang suka, mereka repost. Dan ketika mereka repost, followers mereka akhirnya pengen tahu, loh ini yang bikin akun, yang bikin postingan ini siapa? Dan itu akhirnya growth-nya bisa lebih ini. Jadi fokusnya kembali lagi pada bagaimana kita bisa bikin konten yang valuable, yang berguna, bermanfaat, dan orang akhirnya merepost konten-konten itu. Nggak cuman akun-akun Katolik besar, tapi kalau kita bikin konten bagus, kayak banyak follower pribadi yang akhirnya repost ke story mereka, ataupun mereka capture atau mereka apa, dan itu akhirnya membuat sebuah pertumbuhan seperti itu. Menarik ya. Tapi Bro Wis mungkin bisa kasih saran nih bahwa kan yang diceritakan Bro Wis ini kalau Instagram itu kan identik dengan usia yang relatively mungkin under berapa ya, under 50 mungkin masih oke lah ya. Tapi masalahnya enggak semua sobat sep ini gitu ya, mungkin bahkan ngerti Instagram. Ya. Tapi ya kalau saya enggak ngerti Instagram gimana, tapi kan Bro Wis pakai Instagram nih, aku mau niru Bro Wis mungkin enggak bisa nih. Gimana caranya aku bisa menggunakan media digital ini untuk aku tetap bisa mewartakan nih. Ya. Aku tapi nggak ngerti nih gimana caranya gitu. Ya. Ada saran nggak kira-kira? Sebenarnya kembali lagi kalau dari aku pribadi, dari pengalamanku adalah kalau kita ingin berbagi, pertama yang harus kita lihat adalah apa yang kita miliki. Ya kan, apa yang kita miliki. Banyak admin akun yang lain yang ya aku nggak tahu secara pasti lah, tapi terlihat dari kontennya atau terlihat dari frekuensinya mereka kesusahan untuk
mengenerate ide-ide konten gitu. Karena mereka nggak terlalu paham atau mereka harus riset lagi, mereka harus kumpulin data dan segala macam gitu. Akhirnya dan udah bikin konten susah-susah, risetnya 2-3 hari, begitu diupload yang like cuma 10 misalnya, nggak ada yang komen. Aku pun ngalami dulu awal-awal ataupun di akun RM udah bikin susah-susah, kayak kita udah mikir kayak wah ini pasti bagus ini, ternyata sepi kok nggak ada tanggapan. Itu ya lumayan menyapekkan hati sih. Jadi dari situ mungkin dari pengalaman mengurus Instagram RM itu aku jadi lebih berpikir untuk di Jejak Kudus adalah aku fokus pada apa yang aku bisa bagi. Karena itu lebih tidak mencapekkan, tidak menghabiskan energi. Karena kalau aku membagikan apa yang aku tidak punya, aku harus mengumpulkan energi lagi untuk mengumpulkan dulu. Ya, mengumpulkan dulu, mengolah lagi. Ya mungkin bisa dan mungkin bagus untuk teman-teman yang punya tim. Misalnya kayak Sep punya tim untuk mengelola podcast, untuk mengelola sosial media, itu bagus karena kita bisa bagi tugas gitu kan. Nah kalau di Jejak Kudus karena aku independen, single fighter, membuat konten, melakukan riset dan segala macam, jadi fokusnya adalah membagikan apa yang aku punya, membagikan dari apa yang aku baca, buku yang aku baca, video yang aku nonton, artikel yang aku baca, itu yang aku bagikan. Nah, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu Instagram, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Karena kita juga harus tahu setiap platform itu punya audiens yang berbeda-beda. Jadi kalau yang aku bagikan ini cocok didengar oleh siapa? Gitu. Kalau yang ingin aku bagikan ini misalnya ya nggak tahu kalau ada yang orang di usia 40 misalnya, wah aku punya banyak wisdom nih buat aku pengen dulu aku waktu muda punya banyak pengalaman berharga yang aku ingin bagikan dan ini aku pengen supaya anak muda, orang muda Katolik sekarang tidak mengulangi kesalahan yang sama misalnya. Ya mau nggak mau berarti harus masuk di Instagram. Mungkin sekarang malah masuk di TikTok gitu. Di TikTok ya. Karena audiens dari pesan itu cocoknya adalah umur situ gitu. Nah, tinggal bagaimana cara masuk ke sana yaitu harus dicari. Entah bikin tim, entah mengajak orang berpartner dan segala macam dicari. Tapi kalau audiens kita kayaknya yang bisa dengerin ini adalah teman-teman komunitasku. Kalau teman-teman komunitas kita pasti punya grup WA, pasti punya grup apapun gitu. Jadi ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan grup itu. WA tadi itu ya. Karena pesan kita di situ akan dibaca oleh audiens yang tepat. Kayak contoh misalnya aku di YouTube, Jejak Kudus juga kita punya YouTube. Tapi di YouTube itu aku melihat ada perbedaan dengan Instagram, perbedaan yang cukup signifikan. Kalau untuk konten-konten Katolik. Di YouTube itu audiensnya lebih banyak melihat figur. Figur pembicaranya, siapa figur pewarta. ya? Dan untuk segmen yang aku penginkan untuk Jejak Kudus, yang tadi untuk orang Katolik bertumbuh dalam iman Katolik, untuk audiens di Indonesia itu masih melihat figur Romo. Jadi kalau figur awam yang menjelaskan mereka mungkin masih ada sedikit keraguan atau bener nggak nih atau sini. Jadi agak tantangan di YouTube buat aku jauh lebih berat daripada di Instagram gitu. Karena di YouTube kan ya kita kalau ngomong dalam istilah sosial media, investasi waktu untuk nonton 10 menit video YouTube sama nge-like satu foto Instagram kan lebih cepat ke Instagram gitu. Jadi untuk saat ini fokus di Jejak Kudus memang adalah di Instagram karena audiensku ada di situ. Pengen nggak di YouTube? Pengen, tapi untuk saat ini belum difokuskan terlalu dalam. Karena kalau aku mau masuk di YouTube, aku nggak mungkin bisa sendirian. Karena ya kayak bikin video podcast gini kan juga butuh editing, butuh ini dan lain-lain. Butuh tim ya. Butuh tim gitu. Jadi kalau untuk sendirian antara YouTube-nya keurus, Instagram-nya nggak keurus atau sebaliknya. Yes, to choose one. Iya, jadi saya berpikir bahwa untuk di Jejak Kudus sendiri fokusnya di Instagram. Jadi kembali ke itu tadi sih, apa yang bisa kita bagikan dan siapa orang yang butuh mendengarkan pesan ini.
Dan kita bisa pilih platform mana yang paling sesuai untuk menyampaikan pesan itu. Oke, saya balik sedikit ya, bahwa supaya sahabat chef ini juga ngerti bahwa karena kalau mereka mendengarkan Bro Wis yang sudah punya Instagram, tapi mereka sendiri, waduh Instagram itu apa? Nggak pernah main gitu ya, nggak pernah buka Instagram, akun Instagram juga nggak punya. Tapi inti dari pewartaan digital ini sebenarnya apa yang ingin kamu bagikan gitu ya. Betul. Jadi intinya di situ. Jadi Sobat Chef, kalau misalnya kita punya apa yang mau dibagikan, tinggal kita milih. Nah, kamu biasanya bagikannya di mana? Kamu punya kumpulan di mana? Kalau misalnya aktif di WA group, ya share aja di situ. Betul. Apa yang kamu punya, gitu ya intinya ya. Betul. Jadi pewartaan digital ini kan tidak terbatas pada satu jenis platform seperti tadi Bro Wis sampaikan. Wong aku ini sudah punya Instagram yang sudah aku kelola demikian, apakah aku harus ke YouTube? Masih mikir-mikir gitu kan. Betul. Tidak semuanya diambil begitu ya. Iya. Oke. Jadi ini penting ini saya kira buat Sobat Chef supaya nggak terpikir bahwa aduh sulit. Betul. Aku lu nggak ngerti Instagram, aku nggak ngerti YouTube gitu. Tapi ternyata pewartaan digital ya nggak sesulit itu ya, simple. Karena menurut saya esensi yang saya ambil dari Bro Wis ini adalah apa yang kamu punya, kamu bisa bagikan ke orang melalui apa yang biasa kamu punya dan kamu bisa gitu ya. Mungkin satu hal yang membuat orang kayak berpikir pewartaan digital itu susah, sebenarnya bukan pewartaannya yang susah, tetapi ekspektasi akan hasilnya itu yang menjadi beban. Oke. Kayak mereka berpikir, wah Romo Bayu bikin video YouTube yang nonton 10.000, subscribernya udah 30.000, Romo Joseph Sutanto Bible Learning, followernya udah 200.000. Ya aku pun melihat itu pun juga kadang terbebani gitu, kayak wah siapalah aku ini gitu kan, dibandingkan pencapaian mereka. Tetapi di sini pentingnya bahwa pewartaan digital itu pun tidak bisa meninggalkan spiritualitas yang inti dari pewartaan. Karena kalau kita pure menjadi digital marketing, ya kan, atau menggunakan prinsip ilmu digital marketer, spiritualitasnya akan ketinggalan. Akhirnya akan jadi fokusnya pada numbers. Berapa jumlah like, berapa growth followers, berapa engagement. Itu akhirnya akan fokusnya ke situ. Saya bikin konten, wah konten ini engagementnya kurang, yang like dikit, saya nggak mau buat lagi. Nah itu kalau itu tidak hati-hati itu juga akan menyesatkan gitu. Makanya tadi kan bisa jadi ancaman, bisa jadi kesempatan. Ini pun salah satu ancamannya, bisa menyeleweng. Salah tujuan. Jadi kalau saya selalu mengingatkan untuk teman-teman, Sobat Chef, ataupun kadang saya diminta sharing untuk membantu memberikan workshop sosial media untuk tim Komsos Paroki, saya selalu memberikan pesan bahwa fokus dari pewartaan digital itu adalah keselamatan jiwa, bukan jumlah engagement. Satu orang baca postingan kita dan orang itu bisa terberkati, terbantu, nilai dari satu jiwa itu sudah jauh lebih besar daripada semua kekayaan yang ada di dunia ini gitu. Kan Yesus bilang dalam Injil kan, apalah artinya kamu memiliki seluruh dunia tapi kehilangan jiwamu. Itu harga nilai dari jiwa kita. Jadi ketika kita membuat satu konten, mungkin di awal-awal kita baru, belum banyak followersnya. Saya tahu, saya mengalami sendiri, kadang sedih gitu melihat bikin konten bagus, responnya kurang baik, ya kan, like-nya sedikit, followernya nggak nambah-nambah. Tapi itu yang selalu jadi pegangan saya. Kenapa saya memulai Jejak Kudus ini adalah untuk misi penyelamatan jiwa. Jadi satu orang saja like, satu orang saja terbantu terberkati dari postingan itu sudah more than enough. The growth atau apa, yaitu validasi bahwa metode yang saya gunakan adalah metode yang tepat. Tetapi bukan ukuran utama keberhasilan dari pewartaan ini. Jadi kalau teman-teman sekarang nggak bisa pakai Instagram, bisanya cuma pakai grup WA. Grup WA saya loh cuma 10 orang, nggak apa-apa.
It's not a numbers game gitu. Ini bukan soal kita mewartakan Banyak-banyakan berapa gitu ya. followers yang mendengarkan, bukan. Tapi berapa jiwa yang bisa kita selamatkan. Dan kita tahu di Injil Lukas juga 1 jiwa bertobat seluruh surga bersukaria. Bersukacita ya. Jadi that's the goal gitu. Bagaimana dalam satu postingan 1 jiwa aja bisa, oh iya ya aku udah lama gak misa ya. Aku tak misa Misa offline. sekarang gitu ya. Aku udah lama ya. Gara-gara dengerin itu gitu ya. Iya, aku udah lama gak pengakuan dosa. Oh aku tak coba dah janjian ke Romo. That's the goal gitu. Jadi memang biasa. digital itu baik, tapi kita juga harus tahu apa batasannya. Bahwa ini sarana, bukan tujuan akhir. Kalau beda kalau kita ngomong bisnis ya. Kalau kita ngomong bisnis atau usaha pekerjaan, engagement itu that's the goal That's gitu. goal. Kita Numbers ya? Iya numbers gitu. Kita harus achieve certain engagement untuk dapat omset, dapat apa dan segala macam. Tapi kalau di dalam pewartaan, it's deeper, lebih dalam dari itu. Dan kadang ya kita nggak tahu, kita nggak akan langsung tahu, dan kita mungkin nggak akan pernah tahu ada nggak itu. Ya that's the part of kita sebagai kreator, sebagai admin juga we need to have faith bahwa Tuhan yang menggunakan platform kita dan sarana-sarana yang itu, ada betul. Ya puji Tuhan dalam 3 tahun Jejak Kudus berkarya, ya ada puji Tuhan, Tuhan memberikan, kadang ada orang yang memberikan validasi, memberikan afirmasi kayak thank you banget, aku lagi ada masalah di rumah, tapi ternyata buka Instagram, postingan yang kamu bikin temanya itu persis banget untuk aku. Menyentuh. Gini. Jadi aku jadi tahu sekarang aku harus ngapain dan lain segala macam. So apakah setiap saat? Enggak juga gitu. Tapi ya here and there Tuhan kasih validasi bahwa oke, this is yang the kamu right. lakukan sudah on betul the right gitu. track gitu ya. Betul. Tapi juga itu bukan, sekali lagi itu bukan tujuannya untuk mencari validasi gitu ya. Betul. Karena tujuannya adalah kita mesti punya faith bahwa 1 jiwa saja kalau misalnya melihat atau mendengar dan kemudian melakukan tindakan atau bertobat atau apapun, itu sebenarnya the ultimate goal. Betul. Ya. Luar biasa. Ini sebenarnya sudah terjawab semua jadinya. Jadi Sobat Sep nggak usah khawatir gitu ya. Kalau Sobat Sep nggak bisa, waduh saya nggak bisa ini gimana. Apalagi kalau Instagram kan mesti desain gitu ya, nggak bisa. Menurut Bro Wis itu yang penting have faith bahwa Anda mau punya sesuatu ingin dibagikan. Kalau 1 jiwa membaca dan kemudian take action dari situ dan kembali lagi kepada Tuhan, itu kan sudah merupakan satu tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu ya Bro Wis ya? Wah luar biasa ini ya. Nah sekarang muter-muter nih sekarang, kalau banyak orang itu yang buka apa Instagram, terus kemudian buka media sosial, ini bagi orang yang menggunakan nih. Kalau tadi kan kita yang mewartakan, kalau orang yang menggunakan kan sering masuk ke media sosial terus kemudian ketemu, tidak semuanya itu Katolik begitu loh. Betul. Tidak semuanya Katolik, ada juga yang semi Katolik tapi bukan Katolik gitu ya. Gimana cara menyiasatinya supaya Sobat Sep ini kalau masuk ke media sosial pun juga enggak sampai keliru masuk begitu loh. Betul. Ini memang sebuah kondisi yang cukup umum lah. Karena memang ya pesan Kristiani ya cukup universal gitu ya. Cukup universal sehingga ya kalau kita mau ngomongin kasih ya banyak orang yang bisa membuat postingan atau memberikan pesan tentang kasih. Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi ya mungkin sebenarnya itu agak sedikit melenceng atau bertentangan dengan ajaran kasih yang sesungguhnya gitu. Misalnya contoh ya dengan fenomena di barat, di Amerika tentang LGBT ya kan. Banyak yang membuat pesan tentang love is love gitu. Kasih adalah kasih gitu ya. Kasih itu menerima, merangkul semuanya gitu. Ya memang tapi ada batasan yang nggak bisa ditabrak gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi memang perlu kedewasaan iman dari segi kita sebagai yang menggunakan sosial media. Nah untuk itu bagaimana cara menyiasatinya sebenarnya ya kalau dulu istilah
istilah motivator lah. Kalau kita ikut seminar motivator, biasa mereka akan bilang kamu itu adalah rata-rata dari 5 orang di sekelilingmu. Gitu. Kamu punya 5 orang sahabat terbaik, itu akan membentuk siapa kamu gitu. Jadi orang di sekitarmu akan membentuk siapa kamu. Nah, kita di era pandemi ini, kita jarang ketemu orang, akhirnya kita banyak bermainnya di dunia digital. Sosial media ini. Jadi ya. sekarang bisa dimodifikasi 5 akun atau akun-akun yang sering gitu kamu kunjungin, ya itu yang akan membentuk dirimu. Pikiran kita, akan membentuk pola pikir kita. Jadi buat teman-teman, aku pun pribadi di masa prapaskah ini mulai mengurangi, mulai bersih-bersih sosial media. Akun-akun yang aku follow mulai aku bersih-bersih, mana akun yang tidak menumbuhkan iman aku mulai unfollow, aku mulai tinggalkan. Jadi mungkin ini bisa jadi satu hal yang dilakukan juga buat teman-teman Sobat Sep di masa prapaskah, mulai bersih-bersih dan mulai menambah akun-akun apa yang bisa menumbuhkan iman. Ya, menumbuhkan iman. Nah, memang aku nggak bisa memberikan rekomendasi harus ikut ini, karena kita semua berada dalam fase hidup yang berbeda-beda. Jadi teman-teman yang harus mencari tahu sendiri akun-akun mana yang bisa yang kalian perlukan dalam fase hidupmu sekarang. Mungkin jejak kudus, mungkin juga bukan. Gitu. Jadi jadi teman-teman perlu explore. Tapi pada intinya adalah kita harus bersih-bersih sosial media kita, dan kita harus benar-benar berhati-hati karena apalagi kalau kita lihat algoritma Instagram sekarang algoritma Instagram sekarang itu kan kayak bola salju. Apa yang kita like, apa yang kita ini itu terus yang diputar. Itu terus yang diputar. Benar. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, kita nggak follow aja, kita cuma nge-like, kita cuma scroll, kita lihat lamaan, itu kan udah dihitung tuh. Berapa detik kita buka di postingan ini, berapa detik, nah itu berarti ini berikutnya minat. Ditunjukin lagi. Betul, ditunjukin lagi atau yang serupa juga. Jadi kita dalam bersosial media juga harus berhati-hati gitu. Harus smart juga kita ya. Betul. Oke Bro Wis, luar biasa ini pembicaraannya singkat tapi isinya menarik dan puji Tuhan. Ada satu poin yang tadi sangat penting sekali bahwa yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa pewartaan digital ini harus kembali kepada apa yang bisa kamu berikan gitu ya. Sehingga platform media itu jangan menjadi hambatan. Justru apa yang kamu bisa lakukan, misalnya kita hanya bisa pakai WA Group, ya udah WA Group itu yang penting apa yang kita punya dan goal utamanya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Nah ini tadi yang saya catat garis bawahi bahwa keselamatan jiwa-jiwa ini yang tetap harus menjadi tujuan utama dari pewartaan kita. Apapun medianya. Baik itu digital lah atau mungkin secara nanti langsung ya kan, langsung diundang PD cuma 5 orang yang hadir, 3 orang yang keselamatan hadir. Jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa yang utama. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Sep, kita udah mendengarkan Bro Wis yang tadi sampaikan bagaimana dia membangun jejak kudus itu sejak tahun 2019, kemudian dengan berbagai macam naik turunnya, dan yang paling penting yang Bro Wis tadi katakan adalah kita melakukan pewartaan digital ini jangan bingung dengan medianya, platformnya, caranya. Yang penting keselamatan jiwa-jiwa itu yang paling utama. Jadi kalau kita ada kerinduan, seperti kalau kita di SEP ini, kita membawa Kristus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, ya itu bawa saja. Bawalah Kristus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Apapun medianya. Kalau kita bisa WA Group, ya WA Group. Yang penting membawa Kristus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini Sobat SEP. Jangan lupa like, comment, dan share. Kemudian yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan loncengnya supaya terupdate terus dengan video Buka Hati yang berikutnya. Buka Hati.